Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan kembali mempercayakan hari ini kepada kami. Kami sungguh mohon hikmat Tuhan, salah satunya melalui firman-Mu, agar kami terus diingatkan mengenai anugerah Tuhan kepada kami, dan berdasarkan firman itu, berdasarkan anugerah itu, kami menjalani hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 15 ayatnya yang pertama. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan beragama dan juga bermasyarakat bangsa Israel, itu ada salah satu peraturan. Nah, salah satu peraturan itu adalah bahwa mereka pada waktu tertentu harus memberikan penghapusan hutang. Jadi kita ini kan tahu Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini juga kalau di Israel itu peraturan agama, dalam kehidupan bermasyarakat itu ada saja yang menghutang atau meminjam, dan ada saja yang memberikan pinjaman, memberikan hutangan. Nah, peraturannya adalah setelah akhir 7 tahun, jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh, di akhir ujung ini mau tahun yang ketujuh, itu maka orang yang memberikan pinjaman harus menghapus hutang dari orang yang meminjam kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan pinjaman kepada seseorang, nah pada tahun ke-7, di ujung akhir ya Bapak Ibu ya, ini kan tahun ke-7, bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya sampai di akhir itu, kita wajib memberikan penghapusan hutang. Jadi pemutihan, udahlah kamu nggak usah bayar lagi hutang itu. Nah gitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi itu peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makna penghapusan hutang yang tadinya itu maknanya adalah letterlock ya, bahwa ya itu seperti hutang biasa. Tapi ketika ini ditarik dalam perjanjian baru, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, sebetulnya sama. Ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan dan mati, itu sebetulnya Tuhan Yesus sedang menghapus hutang dosa kita. Kita berdosa itu berarti kita berhutang kepada Tuhan Allah. Dan kita juga berhutang kepada sesama kita ketika kita berdosa pada sesama. Jadi kita berhutang atas perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, itu berarti kita berhutang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita nggak sanggup untuk membayar hutang dosa kita itu. Pelanggaran-pelanggaran kita itu semacam hutang, begitu Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa menghapus hutang itu. Maka Tuhan Allah menganugerahkan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus, melalui jalan salib dan kematiannya. Tuhan Yesus menghapus hutang kita, memutihkan, bersih, sehingga di hadapan Tuhan itu kita tidak punya hutang lagi. Kita tidak punya daftar pelanggaran yang perlu kita bayari supaya kita mendapatkan keselamatan. Enggak, karena Tuhan Yesus sudah menghapusnya dengan pengorbanannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka di dalam kehidupan kita pun, karena hutang dosa, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka mari kita jalani hidup kita ini dengan sukacita. Karena kita kan sudah dibebaskan Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang bebas. Bebas untuk mengasihi Allah dan bebas untuk mengasihi sesama. Bebas berbuat baik kepada Tuhan dan bebas berbuat baik kepada sesama. Nah, salah satu wujud dari kita bebas untuk berbuat baik bagi sesama, itu adalah kita juga Bapak Ibu mau menghapus hutang dosanya. Artinya gampang. Kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sang penghapus dosa menghapus dosa kita. Kita juga bisa menghapus dosa orang lain, dalam artian kita bisa mengampuni sesama kita. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu orang tua kita,
Entah itu anak kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, mertua, menantu, dan seterusnya Bapak Ibu. Atau teman-teman sepelayanan kita, atau tetangga kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan adalah Sang Penghapus dosa. Dan Dia menginginkan kita yang sudah menikmati anugerah penghapusan dosa itu, kita juga mau mempraktekkan pengampunan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah menghapus hutang dosa kami. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk melanjutkan anugerah yang kami terima dari Tuhan itu, yaitu mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.